Semoga dengan dibacakan yang ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan untuk acara kita pada hari ini. Amin. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPD Laski NC. Kepada Ibu Hajah Neneng Atiatul Faiziah SAG MIKOM, kami silakan. Mohon maaf, Ketua DPD Laski NC Demisioner pada Ibu Hajah Neneng Atiatul Faiziah SAG MIKOM, silakan. Ada izin beli ketan, ada izin mau sambutan, biar tenang, biar agak cair gitu ya. Ini kayak kaku banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di suasana duka menjelang siang hari ini saya sungguh berbahagia dan berbangga bisa hadir menjadi saksi sejarah untuk acara pelantikan Laski di kesempatan yang sungguh indah ini. Kami sapa terlebih dahulu beberapa tamu yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang pasti ada Bapak Wakil Ketua 1 DPD Kota Bandung, Bapak Tony JSSH. Mohon Bapak, insya Allah beberapa kali berangkat haji ya, sempat bertemu di sini. Ada juga Wakil Ketua Polrestabes Kota Bandung, Bapak ABP, Bapak Didi Wahyudi SOSI, SIK SANIKA, dan ada Dandim Komandan Kota Bandung juga. Terima kasih. Dan hadir pula ayah kita, Kepala Keamanan Kota Bandung, Bapak Haji Abdul SAG MSI, dan ini luar biasa kita dihadiri oleh Ketua Umum DPW Laski Nusantara Jaya Jawa Barat, Bapak Dr. K. Haji Mamadin MHPR, selaku pimpinan juga di DPR RI Komisi 8, luar biasa ya, pimpinan dari DPW Laski. Terus saja kita istri tercinta Ibu Haji Abdul Rahman dan Adinda tercinta yang saya banggakan, Ketua Umum DPD Laski NJ Kota Bandung, Bapak Dr. A.A. Abu Rozak SPJ. Di sini juga hadir banyak sekali para perangkat daerah Kota Bandung. Bapak Ani, terima kasih dari Diskorda ya Kota Bandung. Ya, dan juga ada Pak Momo yang selalu hadir. Pasti gitu ya waktu ketua zaman saya. Dan hadir pula di sini para dewan pertimbangan dan dewan penasehat, sahabat saya, teman perjuangan saya. Boleh berdiri biar pada tahu ini Ibu Haji Hadidah Dolatul Nafisa yang selalu bersama mengawal Laski sampai sekarang. Ini sahabat saya. Dan ini juga hadir teman-teman Ketua DPK Laski ya, ada 30 kecamatan sekota Bandung. Terima kasih, hatur nuhun rekan-rekan semuanya, alhamdulillah ya. Insya Allah nanti akan dapat pengganti yang jauh lebih baik. Dan di sini banyak sekali tokoh-tokoh undangan dari keluarga besar NU yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tentunya terima kasih atas seluruh supportnya. Kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Persis pada bulan Februari 2018 saya dilantik di sini di tempat ini. Pada saat itu 2018 sesungguhnya harusnya biasanya 2020 pada itu, tapi karena kita mengikuti transisi kepemimpinan di DPW dan pusat, kita baru berkenan mendapatkan kesempatan untuk mencari kader terbaik, dan kali ini alhamdulillah sudah ada Pak Abu Rozak ya. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada calon pengurus yang kami banggakan DPD Laski Nusantara Jaya Kota Bandung, bagaimana keberadaan Laski ini harus dijadikan wadah untuk eksis dari sisi potensi diri ya. Bagaimana para praktisi bisa menemukan banyak jalan untuk berkarya. Jadi ada syair yang menarik itu, syiarnya menyentuh hati, syiarnya menyentuh kalbu. Bagaimana selama ini kita tahu bahwa syiar di
dengan syair ini tidak sedikit ya. Kebanyakan yang penting viral, kata-kata yang penting menarik, bad news is a good news, komunikasi lagu hanya semacam kata-kata yang lewat begitu saja tanpa meresap ke dalam kalbu, apalagi menjadi inspirasi untuk berdakwah, inspirasi untuk menjalankan kehidupan yang positif bagi masa hari. Maka kami Lasti, bapak kami dan sebagainya dan semuanya, mungkin ini sesungguhnya dulu sinergi antara Lasti, Kementerian Agama, dari Dispora juga, gitu ya, dan tentunya dari pemerintah Kota Bandung. Kami semua ini mewadahi unsur lembaga seni budaya Islam yang sesungguhnya di dalamnya tidak hanya qasidah, Bapak Ibu, ada terbang, ada hadroh, ada busana muslimah, ada sholawat, ada lagu Islami, dan banyak lagi. Cuma namanya itu udah terlanjur jadi yang qasidah, padahal ini adalah lembaga seni budaya Islam, gitu ya. Beberapa saat lalu juga kami sudah banyak program, beberapa kali event, nanti saya coba sampaikan, sampai ada penampilan busana muslimah bahkan levelnya nasional internasional ya waktu itu ya. Karena pada saat itu didukung oleh beberapa busana muslim seperti Malik Mustara dan segala macam. Jadi fashion Islamnya cukup mewah sekali gitu ya pada waktu itu. Jadi kita gabungan berbagi. Jadi Bapak Ibu yang merasa abang ada biasa qasidah, sama ya ada becok akhiran saya gitu. Tapi di sisi lain, ada sholawat, lagu Islami, nasyid juga Bapak Ibu itu masuk di mana, gitu ya. Dan kita sama-sama mari luruskan niat, ikhlas dan ridho untuk mengembangkan potensi sendiri jadi silaturahmi, bukan mencari profit oriented. Di sini bukan tempatnya sama sekali ya Bapak dan Ibu. Ini benar-benar sama kayak kita beramal ya. Maksudnya pada saat itu dulu ketika saya menjadi ketua ASKI, kebetulan menjadi komisioner penyiaran KPI di Jawa Barat. Jadi yang namanya kita berusaha mengeluarkan dari pribadi itu mungkin tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Makanya memang harus mencari sosok yang hadir tanggung, hadir gogo gitu istilahnya ya. Dan jangan hanya punya keinginan, pivot itu gak cukup dengan ide, tapi juga mungkin rupanya mobilnya saya kayak tidak ada bensin gitu ya. Jadi ada program-program yang jelas didukung juga oleh dana pemerintah. Jadi insya Allah jika niat kita sudah lurus, maka rezeki insya Allah berkah, karena bukan hanya materi, tapi juga pengalaman, relasi dan teman. Mungkin yang belum punya jodoh di sini bisa cari jodoh. Baik, mari kita bersama-sama untuk membesarkan dan mensukseskan program Lasti. Salah satunya program terdekat. Alhamdulillah, kabar bagus. Kali ini Lasti menikah lagi dengan MTQ. Dulu kan event MTQ jarang ada Lasti ya, sempat kosong. Bahkan Kota Bandung dulu sebelum saya jadi ketua itu sempat kosong 16 tahun Bapak Ibu. Jadi lumayan bebannya. Kita bilang bakal berjalan dan sampai sekarang kalau ada program ya kita hanya jadi ya. Jadi program terdekat sekali ini MTQ. Mari kita kerahkan nonton rame-rame datang lokasi dari kota, nanti dari per kecamatan, lalu juga kabupaten kota untuk mengirimkan peserta-peserta dan kader terbaik ya. Alhamdulillah kalau sebagai informasi Bapak Ibu dari Lasti Kota Bandung pernah peserta menjadi juara nasional di Maluku, bintang vokalis remaja gambus ada Indonesia, bintang vokalis koperasi dewasa di juga hadir di HDI, ada bintang vokalis koperasi anak pada saat itu di Azhar Nurza. Dan ada festival-festival Glory Lasti, festival lainnya, dan kita sudah punya rekaman lagu-lagu qasidah. Intinya gambarannya, bismillah, syiar lewat syair ini tidak mudah. Tetapi jika kita punya niat untuk melakukan sedikit, walaupun kita tidak bisa melakukan hal yang banyak, tetapi bermakna dan berarti bagi banyak orang, mudah-mudahan itu akan jauh lebih berkembang. Saya Katia sebagai ketua demisioner undur diri. Karena sekarang sudah punya kader-kader terbaik, tapi insya Allah akan selalu support yang ketiga dengan teman-teman yang lainnya. Salam dari kami pengurus yang sudah pilih sendiri kesempatan ini. Insya Allah kita akan support semua kami. Hatur nuhun untuk semuanya. Dari Latifah Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Demisioner kita atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya persiapan pelantikan yang diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris DPR Lasti Jawa Barat
Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni Kasidah Indonesia Nusantara Jaya Provinsi Jawa Barat nomor A09-SK-DPW Laski NJ-Jabar nomor 5/2025 tentang pengesahan personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya Kota Bandung masa bakti 2025-2030 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, menimbang bahwa untuk lebih meningkatkan penggalian dan pengembangan potensi seni qasidah di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, maka dibutuhkan suatu wadah yang dapat menghimpun, membina, sekaligus mengembangkan potensi seni daerah ini, yaitu melalui Lembaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya atau LASKI NJ, sehingga seni qasidah menjadi layak ditampilkan sebagai salah satu aset seni budaya religi yang dapat membentuk wadah dan akhlak karimah masyarakat bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. B. Bahwa seni qasidah yang telah mengakar di hati masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bandung mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan syiar agama dan sebagai media dakwah Islam dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat kepada Allah serta dalam memupuk kebersamaan dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang positif dan akurat bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat dan ketentuan organisasi untuk memangku jabatan sebagai pengurus DPD LASKI Nusantara Jaya Kota Bandung untuk masa bakti 2025-2030. Mengingat hasil musyawarah daerah DPD LASKI Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, surat permohonan informatur pembentukan LASKI Kota Bandung pada tanggal 7 Mei 2025, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LASKI Nusantara Jaya memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua DPW LASKI Nusantara Jaya Provinsi Jawa Barat tentang pengesahan pengurus DPD LASKI Nusantara Jaya Kota Bandung untuk masa bakti 2025-2030. Pertama, meresmikan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai jajaran pengurus DPD LASKI Nusantara Jaya Kota Bandung masa bakti 2025-2030. Kedua, kepengurusan DPD LASKI Nusantara Jaya senantiasa diharapkan melakukan koordinasi dengan pembina, penasehat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pengurus DPD LASKI dan masyarakat serta tokoh-tokoh pencinta seni qasidah demi untuk pembinaan dan pengembangan seni qasidah di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 Mei 2025, DPD LASKI Nusantara Jaya Provinsi Jawa Barat, Ketua Dr. Kiai Haji Muhammad Imanul Haq MM, Sekretaris Dr. Eman Sulaiman AG ditandatangani.
Lampiran susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kota Bandung, Lembaga Seni Kasidah Indonesia, Nusantara Jaya, periode masa bakti 2025-2030. Dewan Pembina Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Kota Bandung, Kapolrestabes Kota Bandung, Dandim 0618 garis miring Kota Bandung. Dewan Penasehat 1. Wakil Wali Kota Bandung, 2. Kepala Bagian Kesra Kota Bandung, 3. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, 4. Kepala Disdukcapil Kota Bandung, 5. Kasih Bimas Kemenang Kota Bandung, 6. Ketua LPTI Kota Bandung, 7. Dr. Haji Abdul Mujib MAG, 8. Dr. Haji F. Saifullah MSI, 9. Haji Sigit Iskandar SIP MM. Dewan Pertimbangan 1. Dr. Haji Hilman Farukboy MPD, 2. Hajah Neneng Atiatul Faizia SAG MIPOM, 3. Hajah Hidah Nuratul Nafisah MAG. Pengurus harian, nanti mohon untuk pengurus harian setelah disebut silakan maju dulu ke depan. Pengurus harian bidang hukum, perlindungan hak dan kebijakan publik, Kepala Biro Halmi Abdul Halim MH, Wakil Kepala Biro Hadi Muhammad SH, Anggota Asep Saifuddin MH, Fitri Dwi Ramdhani SH, Fauzia Hanifah SH. Bidang sosial, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, Kepala Biro Gunawan Mantutu SOS, Wakil Kepala Biro Haji Raden Jadi Abdul Aziz SAG MSI, Anggota Ahmad Syihabuddin SU, Cecep Maslu Asep Rahman SHUM MPD. Bidang ekonomi, kreatif, monetisasi dan kewirausahaan seni, Kepala Biro Nenden Mariati SPD MPD, Wakil Kepala Biro R. Mirna Nur Sakinah SHUM MHUM, Anggota Wawat Hendrawati, Anak Triana, Nia Yunian, Robi Riantori, Haja Titin Suryati. Biro Digitalisasi Media dan Branding Posida, Kepala Biro Yadi Supriyadi SOS MPIL dan IPOM, Wakil Kepala Biro Andi M. Ridwan, Anggota Titin Kartini SKOMI SOS dan Nadan Wijayana SOS I. Biro Festival Kolaborasi dan Jaringan Seni, Kepala Biro Ganjar Nadawiyan SOS, Wakil Kepala Biro Muhammad Rifat Rifai SPDI, Anggota Ratna Suminar SPDI, Lilis Rahmatul Hasanah SPDI, Usep Saifur Rahman SH, Gun Sufiana SPDI, Atan Kurnia SPDI, dan Wawan Rahman. 2. Biro Pendidikan Pengembangan Talenta dan Akademi Kasidah, Kepala Biro Haji Haris Abdul Aziz SHI, Wakil Kepala Biro Jajan Sumpena ST, Anggota Nani Sukmawati SN, Ida Rosidah SPDI, Hendrasyah SPD, Fatwa Siddiqul Fadilah Fahmi SH, dan Nur Ma'arifah Haini SM MPD. Biro Kreatif Produksi dan Inovasi Seni, Kepala Biro Muhammad Sofian Hariri MAG, Wakil Kepala Biro Dadan Iwan, Anggota Niro Mandala, Ipa Maura Monarki, Muhammad Sulaiman, dan Mas Neni Nur Azizah SSY. Kepala Kesekretariatan Ihsan Burhanuddin, Anggota Iwan Setiawan SAG, Ridho Amri SOS SPD MPD, Andika Puncarayakti SPD, dan Azhar Muhammad SPD MPD. Bendahara 2 Santi Kustia, Wakil Bendahara 1 Hamdan Maulana, dan Bendahara Umum II Siti Aisyah S. Sosdi. Wakil Sekretaris 2 Az-Zahra Nurul Izzah Mubarak SPD, Wakil Sekretaris 1 Dr. Andrias Nurkamil Al-Mustami SPD MPD, Sekretaris Umum Ahmad Imaduddin SAG, Wakil Ketua Harian 2 Asep Ahmad Sujai SY, Ketua Harian 2 Fahmi Ayatullah As-Siddiqi MSOS, Wakil Ketua Harian 1 Nirma Yayah Daryati SAG MSOS, Ketua Harian 1
Dr. Andes Haji Mahmudin Hendra Kurnia MAG, dan terakhir Ketua Umum DPD Laski NJ Kota Bandung periode 2020-2030 yaitu Dr. A. Duranda SPDI MAG. Dewan Pimpinan ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 Mei 2025. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni Kasidah Nusantara Jaya Provinsi Jawa Barat, Ketua Dr. Haji Muhammad Imanul Haq MM, dan Sekretaris Dr. Eman Sulaiman MAG di tanda tangani. Demikian SK DPD Laski Kota Bandung. Allahumma waffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua DPW Laski Jawa Barat, silakan untuk mengambil tempat. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan sekaligus pengambilan sumpah kepengurusan. Sebelum saudara dan saudari dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada saudara dan saudari sekalian tentang kesiapan sebagai pengurus DPD Laski Nusantara Jaya Kota Bandung masa bakti 2025-2030. Yang pertama, apakah saudara-saudari bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Laski Nusantara Jaya? Kedua, apakah saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus DPD Laski Nusantara Jaya Kota Bandung masa bakti 2025-2030? Apakah saudara-saudari sudah siap mengucapkan sumpah jabatan? Mohon diikuti. Sebelum diikuti, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2025, Dewan Pimpinan Lembaga Seni Qasidah Indonesia Nusantara Jaya melantik saudara-saudari sebagai Dewan Pimpinan Daerah DPD Laski Nusantara Jaya Kota Bandung untuk masa bakti 2025-2030. Semoga saudara-saudari diberikan kemudahan dalam menjalankan amanat kepemimpinan ini. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqar wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya bersumpah akan menjalankan semua kewajiban sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang telah diamanatkan oleh ADART Laski Nusantara Jaya. Saya bersumpah akan menjunjung tinggi nilai-nilai dan kode etik Laski Nusantara Jaya dengan penuh keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan kebersamaan. 3. Apabila saya melanggar dan menyimpang dari apa yang saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan oleh organisasi. Al-Fatihah. Penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon berkenan untuk menyaksikan Wakil Wali Kota Bandung, Kepala Kemenang Kota Bandung, dan Ketua DPW Jawa Barat.
Penandatanganan selesai. Wakil Wali Kota dan Kepala Kemenang dipersilakan kembali ke tempat. Sebelumnya foto bersama terlebih dahulu. Lalu penyerahan patakan dari Ketua DPW Laski Jawa Barat kepada Ketua DPD Laski Kota Bandung. Selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama. Bendera di belakang. Bendera di belakang. Ya. Komennya dulu, Laski Nusantara Jaya. Nanti dijawab semuanya. Setia selalu di hati. Oke ya, boleh dicoba dulu ya. Oke. Laski Nusantara Jaya, setia selalu di hati. Oke, sudah. Pelantikan selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Para pengurus disilakan kembali ke tempat. Dari pengurus pesantren Sukaliskin. Iya. Mama hadiah? Ada. Ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penampilan yang sangat meriah dari Qasidah Rebana Klasik Pondok Pesantren Sukamiskin. Selanjutnya sambutan dari Wakil Wali Kota Bandung pada yang kami hormati Bapak Haji Erwin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kentang. Pengurus Laski yang menjawab salam didoakan sama Wakil Wali Kota Bandung sing bebas tina hutan. Yang terhormat Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung Bapak Timi Jaya, yang saya hormati Wakil Ketua Pak Kapolres Kota Bandung Pak Adirun Bapak Dedi, yang saya hormati Bapak Dandim Kota Bandung Turun Pak Dandim, yang saya muliakan Kepala Kementerian Kota Bandung Bapak Haji Abdurrahman Nuhun. Ini bisa salah ini. Bapak Rohim lama ya saya pikir. Yang saya muliakan dan juga saya banggakan dan saya cintai Ketua Umum DPW Laski Jawa Barat Bapak Kiai Haji Dr. Maman Nohar, tangan dong. Yang saya hormati Ketua Umum DPW Laski Kota Imam Ojak, Ketua Umum semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum DPD Laski Kota Bandung Dr. A.A. Abdul Rajab. Yang saya banggakan para kepala perangkat daerah Kota Bandung, ada Bapak Arif, ada Bapak Sigit, ada Bapak Momon, ada yang lain-lainnya. Yang saya hormati adalah anggota DPR juga Bapak Ulan, dan yang saya hormati juga dan saya cintai anak saya juga sebagai anggota DPR ya, juga BUH. Yang saya hormati para Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh Bapak Ibu yang insya Allah calon ahli surga semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Bapak Ibu terima. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan,
nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut Bapak Ibu semua bisa berada di pendopo ini untuk menyaksikan pelantikan di PT LASKI Kota Bandung. Tidak lupa salam bersalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, panutan kita, baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini apa sama Pak Wali sudah? Pakai izin pakai ini sambutan saya bacakan atas nama Bapak Wali Kota karena Pak Wali sekarang lagi rapat terkait Persib. Saya sudah hadir, cuma bagi tugas saya Kang Erik mewakili di sini. Jadi saya bacakan ya sambutan Pak Wali ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi LASKI selama ini dalam membina seniman qasidah konsisten dalam menyelenggarakan festival dan menjadikan seni Islami sebagai media dakwah dan pembentukan karakter Islam. Jadi saya itu pakai suka teringat kalau dakwah lewat seni ini kepada lagu Roma Irama. Oke. Jadi saya suka takut kalau melihat orang judi, karena judi Pemkot Kota Bandung berkomitmen mendukung penuh kegiatan LASKI, baik itu melalui dana hibah. Nah, Ojak. Kamu kan aku. Pemkot Kota Bandung berkomitmen mendukung penuh kegiatan LASKI, baik itu melalui dana hibah. Tepuk tangan dong. Ini boleh untuk pelatihan dan pentas kolaborasi event maupun bantuan sarana prasarana termasuk ruang-ruang kreatif yang bisa dipakai untuk berlatih. Barusan dari ketua DPR 1 bilang, Kang Erwin kalau bisa di mesin adakan seperti ini, saya support bantu kebijakannya untuk bisa diadakan alat yang terukan buat patroli. Apa yang LASKI lakukan sejalan dengan visi Bandung unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis. Seni qasidah adalah bukti bahwa Bandung unggul dalam kreativitas, terbuka pada keragaman budaya, sekaligus agamis dalam nilai-nilai yang dibawa. Kami juga mengapresiasi kinerja dan kemitraan pengurus periode sebelumnya yang telah membawa LASKI Kota Bandung sampai titik seperti ini. Kepada pengurus baru, selamat menjalankan amanah. Jadikan periode 2025-2030 sebagai era yang mana qasidah tidak hanya bisa didengar, tapi juga bisa viral di media sosial. Nah, ada tugas Pak Wali, viral di media sosial. Ini tantangan LASKI di era digital seperti sekarang, bagaimana menjaga originalitas syair Islam, namun bisa beradaptasi dengan selera generasi muda yang sedang menjadi tren saat ini. Mami harus tren ya. Saya paham modernisasi musik qasidah, gambus, rebana, nasyid tanpa menghilangkan ruh dakwah bisa menjadi sangat tricky. Akan tetapi saya yakin LASKI bisa melakukannya, misalnya dengan kolaborasi qasidah dan musik kontemporer atau para influencer di media sosial dengan konten-konten kreatifnya. Namun perlu ditekankan, seni Islami tetaplah harus membawa dampak sosial bagi masyarakat. Ada nilai-nilai ideal yang perlu dipertahankan, seperti pendidikan karakter melalui syair-syair penuh hikmah, pemberdayaan ekonomi bagi seniman dan industri kreatif, atau integrasi sosial dengan merangkul semua lapisan masyarakat melalui musik. Hadirin yang saya banggakan, sebagai penutup saya ingin mengutip sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Qasidah, nasyid, rebana, gambus adalah keindahan yang memuliakan Sang Pencipta dan agama satu-satunya yang diridhoi yang Islami, serta memuliakan para utusannya. Jika Al-Quran adalah petunjuk,
maka qasidah adalah seruan lembut yang mengajak kita kembali kepadanya. Mari kita jadikan seni ini sebagai alat dakwah Islam di Kota Bandung. Hadirin saya banggakan, demikian mungkin yang bisa Pak Wali sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Lasri, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi, bisa sinergi untuk bisa membangun Kota Bandung dan juga Lasri bisa memberikan hiburan bermanfaatan buat masyarakat Kota Bandung. Terima kasih sekali lagi kepada salam hormat Pak Kiai hatur nuhun pisan. Ihdinas siratal mustaqim wal hur muwaffiq aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin, kalau Pak Kiai belum tahu, saya ini sudah dipanggil wakil wali kota Uhuy. Jadi tolong pantun saya jawab lagi dengan Uhuy ya, seperti biasa. Ke Bekasi beli mas kawin. Dewan Harmonis membuat candu. Sampai berjumpa lagi dengan Kang Erwin, wakil wali kota yang manis madu. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Haji Erwin, atas kehadirannya di acara Laski Nusantara Jaya Kota Bandung. Beserta permohonan maaf karena tidak bisa mengikuti agenda sampai akhir, dikarenakan ada agenda lain yang tidak bisa digunakan. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua DPD Laski Nusantara Jaya DPD Kota Bandung periode 2025-2030 pada Bapak Dr. A.A. Abdul Rozak SPDI MAG, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Dr. Kiai Haji Muhammad Imanul Haq, Ketua Umum DPD Laski Jawa Barat. Kasih aplaus buat beliau. Mohon izin Pak Kiai bisa berdiri menyapa yang di belakang biar tahu ini Pak Kiai. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau sengaja berangkat dari Jakarta naik bus dan nanti balik lagi naik bus ya Pak Kiai, hanya untuk menghadiri pelantikan di Kota Bandung luar biasa. Alhamdulillah beliau juga anggota DPR RI Komisi 8 yang membidani khusus sosial keagamaan dan termasuk Laski juga. Juga yang sama-sama kita hormati dan banggakan, di sini ada besti saya, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung. Ini ada Kang Haji Tony. Sebentar lagi Haji berdiri, Kang Haji Tony. Bisa berdiri, lihat yang belakang ini biar tahu. Nah, ini Ketua Tony. Beliau juga Wakil Ketua Banggar yang barusan sudah berucap. Nanti kebetulan saya juga anggota Banggar, pimpinannya beliau dan anggotanya saya ada Kang Indri juga untuk mengawal. Tadi kata beliau gimana caranya nanti tiap masjid, tiap kecamatan harus disupport yang namanya peralatan kasidah sekota Bandung. Nanti tinggal saya ngobrol dengan Ketua Tony lah. Yang mimpinnya Ketua Tony, saya tinggal ngacungnya Ketua gitu. Karena sama-sama anggota Banggar.
Juga yang saya hormati di sini telah hadir semua anggota DPRD Kota Bandung. Yang sebelah kiri dulu nih ada Teh Indri Indriani ini. Indriani Pak Wilai. Ini Teh Indri, bisa berdiri Teh Indri. Nah, ini beliau anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung yang membidangi masalah UMKM, perekonomian dan lain-lain. Nah, nanti bisa diskusi tentang UMKM dan perekonomian. Juga yang saya hormati anggota DPRD Kota Bandung Komisi 1. Ini ada Om Mulan Komisi 1 di sini lengkap. Alhamdulillah telah hadir. Yang ketiga yang saya hormati anggota DPRD Komisi 4 Alepi. Nah, ini alhamdulillah hadir, biar tahu. Dan saya sendiri anggota DPRD Komisi 3. Artinya di sini komplit Pak Kiai, semua anggota komisi ada dan pimpinan banggarnya ada, selesai. Jadi lamun itu sampai selesai urusan anggaran kacida. Juga yang saya hormati di tengah-tengah kita semua para muspida khusus. Yang pertama di sini sebelah kiri Wakapolrestabes Kota Bandung, bisa berdiri Komandan. Ini alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Yang kedua yang saya hormati dan Ramil Kecamatan Regot, Pak Komandan bisa berdiri juga. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita semua. Kita lanjut ke sebelah kanan yang saya hormati juga. Ini Sekretaris Dispora Kota Bandung Kang Haji Sigit. Nah, ini kebetulan senior karena beliau pengurus Laski sebelumnya. Hari ini beliau masuk Dewan Penasihat di Laski. Kalau dulu beliau waktu jadi Kabid Dispupar ya, Dinas Pariwisata, sekarang menjadi Sekdis Dispora. Sebentar lagi kita doakan harus bergeser. Amin. Lamun teu bergeser kacida banyak. Nyo bergeser kan jabatan harus didiulah di dinya wae kudu naik. Saya nggak usah ceritain hadis naonnya, tunggu pada waktunya. Juga yang bergeser ke sebelah kanan, mohon maaf saya tidak melihat jabatan, bergeser aja Pak Kadis ya. Alhamdulillah ini Pak Arif, Pak Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan kedepannya bisa berkolaborasi. Kalau Laski dari lembaga seni sesungguhnya kolaborasinya banyak bisa dengan Dinas Pariwisata Pak Kadis. Sebelum Pak Kadis pensiun 3 tahun lagi. Dan jabatan kita 5 tahun, berarti 3 tahun bisa kita berkolaborasi dengan program-program yang ada di Dinas Pemuda, Dinas Pariwisata Kota Bandung. Mudah-mudahan. Selanjutnya sebelah kanan ini ada kakanda tercinta, ayah kita tercinta, Pak Kepala Kemenang Kota Bandung, dengan Haji Abdul Rahim. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita semua. Juga sebelah kanannya ada Pak Kabak Kesra Kota Bandung, ini Pak Haji mohon berdiri Pak Haji. Alhamdulillah kebetulan beliau yang sebentar lagi ajan maghrib 2 bulan lagi berpensiun, 2 bulan lagi ya. Mudah-mudahan setelah 2 bulan ada jabatan baru. Kalau tidak ada jabatan baru kacida gitu ya. Insya Allah semua tunggu pada waktunya. Kalau kata orang Garut mah kapan waktu ala jawaban. Hanya waktu yang bisa menjawab. Selanjutnya senior kita semua, senior saya yang kebetulan beliau yang pertama datang silaturahmi untuk pengembangan Laski di Kota Bandung, ada Teh Neng, bisa berdiri Teh Neng ini biar memperkenalkan. Alhamdulillah ketua divisioner, tentu kita akan mendapat arahan, pendapat dari beliau untuk kedepannya. Selanjutnya ada Teh Dida, ini Teh Dida penggerak Laski periode sebelumnya, kasih aplaus buat beliau. Dan sebelah kanannya ini ada sahabat saya ini seperjuangan yang sudah lama tidak ketemu. Saya tidak ketemu dengan beliau dari semenjak 2014 ya. Ada 2014, saya ketemu di 2015, 11 tahun. Alhamdulillah masih gitu-gitu saja badannya gak naik-naik gitu. Alhamdulillah Dr. Eman, kita kasih aplaus buat Dr. Eman. Alhamdulillah beliau ketemu saya waktu itu masih saya di jalanan, sekarang sudah jadi dewan, beda ya. Alhamdulillah ini satu alumni, satu korot. Dan yang lainnya tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan dan saya cintai tentunya Ketua DPK Kecamatan Laski se-Kota Bandung. Kasih aplaus. Yang saya tidak disebutkan kecamatannya satu persatu, calon pengurus, kalau sekarang sudah pengurus ya karena sudah dilantik. Pengurus Laski NJ Kota Bandung, kasih aplaus buat para pengurus yang barusan sudah dilantik. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat datang juga kepada seluruh jajaran Bandung NU yang saya undang, pimpinan Ansor, Ibnu, IPPNU, Pataya, Muslimat, adanya. Oh ada Gunung, ya Isnu, Ikatan Sarjana NU semua hadir pakai pimpinan-pimpinan Bandung semua hadir kita undang karena sesungguhnya
teman-teman pimpinan Bandung juga pasti di setiap acara menggunakan yang namanya teman-teman dari Kasidah meskipun apapun genrenya. Pertama yang paling utama tentunya mereka semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim tentunya dalam pelantikan Laski ND Kota Bandung. Doanya dari semua mudah-mudahan saya secara pribadi, umumnya secara kepengurusan Laski ND Kota Bandung yang sekarang, mudah-mudahan bisa membawa Laski ND Kota Bandung semakin maju ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat wa salam ala kita curahkan ke baginda dalam dufu jamin dulu mati ladur yang sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Salawat salam kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, iqbal tabi'in dan sampai kepada kita selaku umatnya. Jaga diomil jaga warisan kita berikan syafaatul maji amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, ibu, para tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di acara pelantikan kami semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam jamuannya, karena maklum ini perintahnya ada. Awal bulan harus sudah pelantikan, katanya bulan ini pertengahan pelantikan, karena bulan depan akan menghadapi musabaqah Qiraatul Quran MTQ di Jawa Barat. Nanti mungkin Pak Imaman yang akan menjelaskan lebih jauh. Insya Allah di awal bulan, karena kebetulan ini juga Pak Wali yang meminta sudah pelantikan di pendopo, saya sampaikan bahwa nanti Laski juga masuk di salah satu kapilah peserta musabaqah Qiraatul Quran di Jawa Barat. Kasih pros, mudah-mudahan Pak Wali pesannya satu, cina Pak Kiai. Pokoknya Kota Bandung guru juara, ya siap peheula. Berarti dengan segala risiko lamun kudu juara, berarti kudu maksimal peserta yang akan kita kirimkan nanti di tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti mungkin kita berdiskusi siapa yang kira-kira bagus. Meskipun Kota Bandung bukan basis pesantren, saya tadi sudah sampaikan ke Pak Kiai, tapi insya Allah ini yang lebih terbuktinya Pak Kabal Kesra di Pamuan-Pamuannya. Kita itu selalu juara umum ya, kecuali kemarin ya. Kemarin kita kalah sama Bekasi, berarti kemarin tahun keberapa Pak Pamuan? Kedua ya, kemarin bukan juara umum kemarinnya. Ketiga ya, kemarin Kota Bandung ketiga. Kalau sebelumnya Pak Kiai, Kota Bandung itu di setiap MTQ selalu juara umum. Padahal Kota Bandung itu bukan basis pesantren. Itulah uniknya Kota Bandung. Saya tadi sudah ngobrol, nggak tahu uniknya di mana. Duka karena kemampuan daerah ngager gitu Pak Kiai. Jadi gampang peserta orang profesional. Duka karena naon. Tapi yang jelas salah satu kapilah peserta dari MTQ ke depan itu adalah salah satunya adalah Kasidah. Tentu kita rekomendasikan nanti di Kota Bandung untuk mengikuti peserta dan mudah-mudahan tentunya juara. Karena bagi saya lembaga Kasidah ini apalagi di dalam catatan sejarah dibuktikan tahun 70 bagaimana ini dibentuk tidak lain adalah dalam rangka mengembangkan, dalam rangka bagaimana membesarkan seni-seni Kasidah, dan utamanya ketika berbicara Kasidah maka kita akan berbicara dari parokal yang ada di pesantren di Kota Bandung. Kalau nggak salah Pak Kepala yang lebih paham, tapi saya 5 tahun ke depan ke belakang pernah melihat catatan di Kepala Kemenang pesantren di Kota Bandung itu di forum-forum pesantren tidak kurang dari 114 forum pesantren ya, tidak kurang. Artinya 120 kurang lebih kurang sedikit lah. Itu pondok pesantren yang ada di Kota Bandung Pak Kiai. Banyak juga, cuman yang santrinya banyak, nah ini baru sedikit. Jadi yang disebut kategori pondok pesantren di Kota Bandung banyak. Dan saya meyakini pesantren-pesantren di Kota Bandung rata-rata banyak grup-grup Kasidah. Karena di setiap acara pesantren atau di setiap peringatan hari besar Islam, kalau tanpa ada Kasidah atau nasib atau hadroh atau marawis atau terbangan dan lain sebagainya, kayaknya tidak akan seru. Kayak apa? Kita bicara itu kayak sayur tanpa garam. Jadi kalau acara keagamaan tanpa ada Kasidah, terlepas itu klasik, dari terlepas itu apa rebana, terlepas itu hadroh, marawis, terbangan, kayaknya mau rame ngomong acaranya. Selalu harus ada sebagai pendiam. Dan Laski tentunya di dalamnya kita mengakomodir segala potensi-potensi itu. Saya tahu betul Pak Kiai di sini ada juga yang masuk pengurus, beliau dulunya juara di tingkat nasional. Mana kemarin kita tidak yang juara itu siapa? Oh IPA ini ya, mana berdiri yang juara? Nah ini alhamdulillah ini juara tingkat nasional Pak Kiai. Dan itu dari Kota Bandung. Meskipun juaranya baru vokalis, juara vokalis tingkat nasional. Solo dulu ya. Berarti tinggal uang hidupnya nanti. Artinya bahwa potensi di Kota Bandung ini luar biasa.
Potensi di Kota Bandung ini banyak yang mutiara-mutiara yang terpendam. Dan saya berharap dengan adanya LASKI Kota Bandung, LASKI Nusantara Jaya Kota Bandung, nanti kita menemukan mutiara-mutiara yang terpendam, kasidah-kasidah, guru-guru kasidah, hadroh, marawis, terbangan, nasi, dan lain sebagainya yang muncul yang nanti akan mengharumkan Kota Bandung. Dan yang terakhir, kita tahu sendiri bahwa Kota Bandung hari ini sudah mempunyai pemimpin baru, Pak Wali Kotanya Om Farhan, wakilnya Kak Haji Erwin, dalam konsepnya jelas, dalam RPJMD-nya yang turunannya ke RKPD itu punya visi misi yang namanya visi misi Bandung Utama. Bandung Utama itu unggul, terbuka, amanah, maju. Yang terakhir itu adalah agamis. Nah, dalam salah satu visi misi agamis ini, tentu budaya-budaya, kreasi-kreasi seni seperti ini itu bisa masuk kita untuk menyukseskan program visi misi Bandung agamis. Adapun nanti selanjutnya programnya bisa dititipin ke Pak Kadis Ubar, bisa ke Kadis Kora, dan sama ini pemuda semua, Pak Kadis, Pak Sekis, kita pemuda sadayana, yakin Pak Kiai masih pemuda, semua meyakini dia mau raya menyebutkan kalau hayang itu pemuda Pak Kiai. Nah, artinya bahwa program membesarkan LASKI Kota Bandung secara otomatis kita akan membesarkan visi misi Bandung Utama yang terakhir adalah Bandung Agamis. Jadi Kota Bandung ini visi misinya agamis terakhirnya. Jadi ada utama itu unggul, terbuka, maju, dan agamis. Dan saya meyakini agamis itu diantaranya adalah mengembangkan kreasi-kreasi seni seperti halnya kasidah dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada lain, ini adalah dalam rangka ikhtiar kita. Mungkin Pak Kiai yang lebih paham karena sudah roadshow di seluruh pelantikan LASKI di Kota Bandung. Mohon maaf Pak Kiai karena acaranya mendadak, jadi seadanya seperti ini. Tapi mudah-mudahan dengan kita menghilangkan kesakralan dan kehormatan dan pengabdian kita untuk kemajuan kasidah yang ada di Kota Bandung. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hapunten anu kasuhun bila aya cariosan mata kabletur karutuhan ngablentang kadutarang tejerenah kana manah sadayana kana al-insanu makhluk wa nisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua DPD LASKI NJDPD Kota Bandung periode 2025-2030. Baik, selanjutnya sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua DPW LASKI Nusantara Jaya Jawa Barat kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Imanul HKM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyina mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sampurasun. Yang saya hormati pimpinan DPR Kota Bandung, sahabat saya Kang Tony Wijaya, beserta seluruh jajaran DPRD, kita urut dari PMD, lalu Arza, Kang Sel, Sahlevi, lalu juga sahabat saya Kang Ulun, pejabat pemerintahan baik sipil, TNI atau Polri. Terima kasih Pak Wakapolres Pak Bandung, Pak Dedi Wahidi. Yang saya hormati pejabat di lingkungan Pemkot Kota Bandung, Pak Momon, Pak Arif, Kang Sigit. Wabil khusus ini sahabat saya, Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Rohim. Kebetulan Abdul Rohim itu nama ayah saya, jadi hafal, tidak akan tertukar dari Abdul Rahman. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian Allah waliyakum. Saya dibersamai oleh Sekjen DPW LASKI Jawa Barat Dr. Eman Sulaiman, lalu para pengurus DPW ada Pak Dirjen Sumpi,
beliau sahabat saya, Om Farhan, mohon. Saya sebenarnya pagi-pagi langsung naik bus ke sini, tujuannya mau ke sarapan di wali kota saya, ternyata beliau nggak ada. Apakah ini sebuah tanda bahwa anggaran juga ada efisiensi di kota atau enggak? Saya mengucapkan terima kasih Pak Wali telah memberi kesempatan kepada LASKI untuk melantik teman-teman dari LASKI Kota Bandung. Saya beserta Kang Eman, Teh Atia, Teh Bida mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus. Mudah-mudahan bisa bekerja sesuai nanti kita akan mendengarkan amanat, termasuk beliau sebenarnya mau khutbah Jumat sekalian di sini, Pak Wali Kota. Semoga LASKI ini menjadi ladang perjuangan kita dalam mensiarkan nilai-nilai Islam. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak refleksi sebentar tentang bagaimana interaksi Islam dengan budaya. Kalau kita mengacu kepada teorinya Toynbee menyebut ada lapisan budaya. Lapisan pertama adalah spiritualitas, dan itu adalah Islam. Islam harus diyakini sebagai energi untuk transformasi dan perdamaian. Maka Pak Deddy Wahyudi, kalau ada yang masih menganggap Islam itu membawa radikalisme, terorisme dan sebagainya, itu pastikan bukan Islam. Lapisan selanjutnya setelah spiritualitas adalah etika. Etika itu dibangun lewat gotong royong, silih asa, silih asih, silih asuh, hidup persib. Itu yang penting. Anak saya itu Pak Wali sampai punya tanda tangan pemain Persib dan dia tempel di kamarnya, punya kaos dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di lapisan di atas etika itu ada namanya estetika, seni. Nah, di atas seni itu ada yang namanya sains. Apa yang dikatakan oleh Terida tadi, kenapa LASKI bukan hanya sekedar qasidah? Nanti kita akan minta tolong kepada Teh Santi, Mami Santi, untuk ada lomba LASKI tetapi khusus fashion. Saya datang Bapak beberapa bulan ke belakang itu ke Barcelona. Saya ketemu teman-teman desainer muda yang mereka ikut yang namanya Fashion Week, baik itu di Swiss, di New York, di Madrid dan lain sebagainya. Mereka bilang Islam sebenarnya memiliki kekuatan untuk menciptakan seni yang melampaui batas yang terpikirkan. Kalau kita hari ini melihat misalnya di festival karpet merahnya festival kemarin, teman-teman dari Amerika dari mana udah mulai kehilangan ide besar. Nah, sementara Islam memiliki kekuatan untuk lebih berkembang. Oleh sebab itu, saya ingin mengutip kata-kata Karl Popper tentang civil society, bahwa Bandung ini mempunyai civil society yang open society, terbuka. Saya diskusi dengan Kang Arif tadi dari Disbudpar. Teman-teman saya di sini, termasuk juga tentu Kang Farhan, itu adalah seniman-seniman semua. Kita diskusi tentang banyak hal, sehingga kenapa Bung Karno jatuh cinta ke Bandung ini, karena memang seni. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam masyarakat terbuka ini kita membutuhkan apa yang dalam bahasa Popper sebagai falsifikasi. Falsifikasi, mampu nggak qasidah ini nanti ditantang? Saya paling sering berbisik ke istri saya. Ini istri saya, sama dengan yang dulu saya perkenalkan. Karena beliau biasanya kritis, sampai beda lain meditasi. Bapak-bapak sekalian, falsifikasi itu bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan. Saya bilang, apa qasidah itu nanti cuma perayaan kayak tadi. Saya yang tuh biasa nonton Blackpink-nya Lisa, saya bisa nonton di sebagainya, tiba-tiba harus kembali ke zaman Nabi Nuh, dimana qasidah kok gitu-gitu aja.
nggak ada perubahan dance yang lebih islami dan kuat. Pada saya datang ke Turki, saya kemarin pulang dari Kazakhstan, Azerbaijan dan sebagainya. Pola dance-nya itu islami tapi lebih gagah dan menarik. Termasuk bajunya. Saya jujur bahwa dulu waktu sering ceramah, sering dikirim albis untuk dipakai. Ketika itu gratis. Semenjak saya jadi DPR RI, tiba-tiba ditagih. Bapak Ibu, bayangan kita tentang bagaimana qasidah ini akan bertahan, inilah yang akan kami bawa dalam visi misi Laski. Makanya kita pakai Nusantara Jaya. Ada Laski yang cuma omong kosong, Bapak. Dia kemana-mana pura-pura pelantikan, tapi tidak ada diklat, tidak ada program dan sebagainya. Kemarin tiba-tiba dia pelantikan di tingkat provinsi. Saya tahu kan gubernur, kan? Saya tahu hadir ini di acara yang gak jelas ini. Wow. Kata Deddy Mulyadi, Kang Deddy, saya mengikut menjelas alur budayanya, puguh kemana programnya, yang jelas siapa pengurusnya. Saya bilang, Kang, di Bandung itu semua kecamatan sudah ada pengurusnya. Lalu sekarang dipimpin oleh Arozak yang energik. Udah gitu, mohon maaf Pak Wali, teks sambutannya saya bawakan karena di dalamnya ada sebuah janji. Ingat pejabat itu di teks sambutan yang penting Ibu. Ada janji bahwa Laski ini akan memakmurkan nilai-nilai Islam dan menghibur dalam nilai psikologis Islam lewat masjid, lewat sangga dan pesantren-pesantren. Itu janji wali kota kita. Tepuk tangan. Nah makanya dalam teori terakhir ada teori Geral yaitu mimistik, bahwa Pak jangan malu nih kepada Bandung untuk meniru gaya-gaya populer, di mana medsosnya harus benar, di mana kita bagaimana bisa viral dan sebagainya, bagaimana pakaiannya, bagaimana tampilannya. Saya minta ke Pak Eman misalnya, Pak Eman, Teh Atia, Teh Dida, tunjukkan pada saya mana video Laski-Laski yang lama. Ditunjukkan ya Allahnya burung, tepuk gunung nepaknya di mana. Saya bilang kita bikin pelatihan video. Kita butuh pelatihan nanti desainer. Kita butuh pelatihan bagaimana semen. Kita akan bikin festival. Al-Mizan itu punya festival Al-Mizan seni ibu-ibu. Kita dibiayai oleh Kementerian Pariwisata 650 juta. Masa Al-Mizan yang hanya satu pesantren kecil bisa mendapatkan dana seperti itu? Laski yang gede nggak dapat. Ketua umum kami Pak Jazil Fawaqin adalah salah satu pimpinan Banggar di DPR RI. Bapak cuma karena sibuk jadi saya yang bagian ketempuhan buntutnya Pak Jazil. Akhirnya saya keliling ketika Jawa Barat. Saya kebetulan ketua bidang pembinaan yang saya harus datang ke Palu, ke Papua dan lain sebagainya. Laski ini semangat banget. Dan kita akan memulai kebangkitan Laski ini lewat kota Bandung. Dan kita percayakan bahwa wali kota, beliau adalah seorang seniman, beliau seorang budayawan, beliau juga seorang politisi yang paham bahwa seniman, budayawan hanya akan maju bila betul-betul didampingi oleh seorang pemimpin sekelas Om Farhan. Terutama itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Kita akan satu lagi, tolong diklatnya Arja diadakan secepatnya. Yang kedua, Om, saya sudah mengusulkan masuk MTQ lagi tingkat Jawa Barat. Ternyata udah ada amanat dari wali kota Bandung, menang miluan dibiayaan ku aing sabeakna. Tapi kudu menang, kudu juara kahiji. Saya bilang, saya yakin kota Bandung akan menjadi juara pertama qasidah di MTQ ini. Hatur nuhun menyanggahkeun saya gubernur laksana duka tina kalpatan kahilafan. Allahu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Iman Wahab. Baik, selanjutnya ada arahan dari Wali Kota Bandung kepada Bapak Haji Muhammad Farhan. Kami silakan.
Setelah tadi sambutan saya dibacakan oleh wakil, sekarang saya akan membacakan sambutan wakil. Nggak adil ya, ada anak-anak soalnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Doa pendek yang saya sampaikan tadilah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salam salawat kepada Rasulullah karena atas keterangan kepemimpinannya insyaallah kita semua akan selamat sampai akhir zaman nanti. Amin. Dan ini juga menunjukkan bahwa apa yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan adalah sebuah upaya kita untuk melangkah bersama mencapai sebuah tujuan baik dengan cara yang baik sehingga semuanya akan maslahat dan manfaat untuk semua orang. Amin. Saya sangat bahagia bahwa Laski kembali aktif. Saya mohon maaf dari pagi tidak bisa mendampingi karena jam 7 sudah ditunggu oleh rapat pengamanan. Hari ini ada pertandingan handal Persib lawan Tangerang. Walaupun di Tangerang dan nonton online ini kita lagi mencegah supaya malam ini tidak ada euforia. Itu sebabnya hari ini juga kita melakukan razia minol ilegal di seluruh kota Bandung berlangsung selama setiap hari terus di masa-masa awal. Kemudian yang kedua memang euforia ini bagaimanapun juga tidak bisa kita hentikan tapi bisa kita arahkan dan kita kendalikan. Nah, yang menarik adalah kita menyadari bahwa ternyata prestasi olahraga di kota Bandung itu lebih dari sekedar sebuah prestasi, tetapi sebuah ekspresi. Dan bicara ekspresi maka tidak lepas dari budaya. Kenapa Persib tidak seperti di Jawa Timur menjadi satu-satunya klub kebanggaan seluruh orang Jawa Barat dan Banten? Sedangkan di Jawa Timur ada Persebaya, ada Kediri, ada Gresik, ada Arema, bahkan ada Sidoarjo. Ya, udah gitu pada juara lagi mereka semuanya, gitu ya. Madura. Nah, berbeda memang karena ternyata budaya sepak bola di kota Bandung ini ekspresinya adalah jagoan nanti kudu aya di hiji tempat. Jagoannya adalah si Maung Bandung ini. Dan ekspresi budayanya pun sangat berbeda. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa budaya ini sudah masuk ke berbagai macam sendi kehidupan kita. Pak Kang Maman ini saya update juga, kota Bandung ini sekarang setiap weekend ada acara lomba lari. Karena ternyata lomba lari di kota Bandung nggak penting juaranya, yang penting gayanya. Ya, baju panganyarna, celana panganyarna, kaos kaki panganyarna, sepatu pang mahal. Udah gitu, kalau yang cowok-cowok jam pang halus lah. Oh ya kan? Terus kalau yang cewek-cewek pakai plus perawatan kulit, lipstik yang tidak luntur, kemudian bulu mata badai walaupun berkeringat itu mereka tetap abis gitu. Yang lebih hebatnya lagi pakai kacamata hitam, jangan pakai bulu mata palsu. Kacamata itu kan mahal-mahal Pak, untuk lari 4 jutaan gitu. Jadi artinya apa yang terjadi sekarang ini itu bukan sekedar lari, air lari mah ikut pon aja, ikut porda gitu. Ini enggak. Besok hari Minggu lusa itu ada sekitar 4.000 orang akan lari. Puncaknya nanti bulan Juli 15.000 orang. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita menyadari bahwa budaya pada akhirnya sekarang ini sudah menjadi bagian dari arus utama kehidupan kita. Bahwa budaya masuk ke berbagai macam sektor, iya. Itu sebabnya keberadaan Kasida, apalagi Laski yang sekarang menjadi aktif kembali dan serius diaktifkannya, menjadi peluang bagi kita untuk menyalurkan ekspresi budaya yang sangat baik.
Saya mungkin tidak terlalu ahli soal musik, tetapi seawam-awamnya kita soal musik pasti kenal lagu Perdamaian. Iya dong. Itu kan sudah lagu kebangsaan kasidah lah. Semua orang tahu lagu Perdamaian itu. Sampai Arman Maulana aja menyanyikan lagu Perdamaian. Jadi artinya kita memang harus menemukan sebuah karya yang kemudian akan masuk ke dalam benak semua orang. Karya ini adalah ekspresi budaya. Karya ini kemudian salah satu metodenya adalah menemukannya lewat nada-nada dan irama kasidah. Dan beda rasanya. Dan bukan tidak mungkin nanti siapapun yang menjadi bintang kasidah itu akan lahir kemudian menjadi bintang-bintang di musik lain. Contohnya Ikke Nurjana, siapa? Gita KDI, Gita KDI mah kader dia. Yang tersebut wae. Ya, is Dahlia. Ijo Tersawati itu kan awalnya semua dari kasidah. Para Korea, oke, kalau bersaing di MTQ maka masuk ke kasidah. Di kasidah telah berkembang sukses maka menjadi penyanyi kelas nasional. Artinya apa? Artinya ini adalah salah satu cara kita juga untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik. Bapak Ibu sekalian, yang patut kita hargai dari orang seperti Ikke Nurjana, Iis Dahlia, Ice Tresnawati adalah walaupun mereka kemudian menjadi penyanyi dangdut, mereka bukanlah penyanyi dangdut yang menjual kemolekan tubuh. Ikke Nurjana, Iis Dahlia, dan Ice Tresnawati adalah penyanyi dangdut yang hanya menjual keindahan suaranya. Bahwa kemudian mereka jadi gelis mah eta mah mati Allah. Tapi dari suara akan dijaga. Nggak mungkin kita semua tahu lagu Ikke Nurjana kan Terlena gitu. Lagu Terlena tidak ada. Joget Ikke Nurjana tidak ada. Joget Iis Dahlia tidak ada. Joget Ice Tresnawati nggak ada. Tresnawati hanya terkenal lagu Selamat Malam. Jadi artinya apa? Artinya kita itu bisa melahirkan bintang-bintang yang luar biasa tanpa kemudian mencok orang Sunda mah nggak murah maneh gitu. Dan Laski saya yakin sekali akan menjadi salah satu lembaga yang akan mengkurasi itu semuanya. Nah, apalagi di sana ada Wakapolres, di sini ada Wakapolres, ada Sekdis, ada Kadis, ada Kabak lah, pokoknya nama ya. Ada komisioner, ada Pak Menteri Agama, Menteri Agama calon insya Allah Pak. Nah, artinya apa? Artinya kita akan mengkurasi ini sebagai bagian dari ekspresi budaya yang sangat penting. Akarnya sudah sangat kuat, Kang Maman. Jadi saya sangat senang bahwa kasidah ini sudah bisa diarus utamakan kembali. Itu bagus bisa. Pendopo ini sejak tanggal 23 Desember sudah kami canangkan sebagai pendopo yang terbuka. Siapapun boleh bikin acara di sini. Gamelannya kita aktifkan lagi. Sound system nanti akan diganti baru. Karena ini umurnya dari 7 tahun. Kalau berdasarkan dari BKD, kalau sudah 7 tahun saatnya diganti. Kemudian ini akan jadi salah satu rumah ekspresi untuk seni budaya rakyat di sini di Pendopo. Cuma memang dibatasi hanya sampai jam 11 malam. Lebih dari jam 11 malam saya nggak bisa tidur karena kamar saya di depan sini. Dan mudah-mudahan kolaborasi ini akan menjadi sebuah ikatan yang membawa berkah untuk semuanya dan menjadikan Kota Bandung kembali menjadi pusat perkembangan budaya dan peradaban di Indonesia. Terima kasih untuk Laski, selamat untuk para pengurus baru, Ojak. Ya, setelah lulus dari Banser ya? Ansor. Lulus dari Ansor, sekarang saatnya Anda main Hadap. Mantap ya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas arahan dari Wali Kota Bandung kita semua. Senyumnya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boleh tangan pose semangat ya, Pak? Semangat. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Video. Mic-nya. Ya, kita ulang yang tadi ya. Laski Nusantara Jaya setia selalu di hati. Oke, siap. Ya. Laski Nusantara Jaya setia selalu di hati. Hadirin sekalian dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima hadirin yang dimuliakan Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yufi ni'matahu wa yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li mu'azzami sultanik. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an mubarakan wa tafarruqana marhuman wa maghfuran. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, terimalah segala amal baik kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dimanapun ada. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang barokah, dan berpisahnya kami dari tempat ini mendapat rahmat dan ampunan. Ya Allah, dilantikan Fadilah Nusantara Jaya pada Bandung, kami mohon kepadamu limpahkan taufik hidayah inayah kekuatan bagi para pengurus Federasi Kota Bandung untuk mengemban amanah terbaik, meningkatkan syiar Islam, untuk menambah kebahagiaan warga Kota Bandung, memperkuat cinta kasih, memperkaya jiwa agar dapat berkontribusi positif bagi terwujudnya visi-misi Kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis. Ya Allah, kami memohon ridha-Mu dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah al-jawab al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian, mohon izin sebelum saya tutup acara ini untuk kepada Bapak Ibu diharap untuk tidak pergi terlebih dahulu, karena setelah ini nanti akan ada penampilan dari IFA KDI, yaitu Juara Nasional Festival Ski yang akan duet dengan Bima Mandala di Voice Ramadan GTV. Tapi sebelum itu, mohon izin saya tutup dulu acara ini. Alhamdulillah.
Wakil Wali Kota Bandung. Hari ini juga kita alhamdulillah ada kehadiran dari pimpinan DPRD Kota Bandung, Bapak Koni Wijaya SESH, serta para anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi PKB. Ada Pak Abdul Roza, lalu Pak Muhammad Ulan Surlan, Pak Muhammad Syahlevi, Erwin Apandi, dan Ibu Indri Ringgani. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga sudah mendampingi acara ini sampai akhir. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mari kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siap.